Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kaifa asbahtum? Bagaimana nih? Sehat semua? Bisa Ustaz, alhamdulillah. Allahu Akbar. Semangat ya. Ini pertemuan terakhir kita nih. Masya Allah. 1, 2, 3, 4, 5, baru 11 orang yang masuk. Ya, baik ya. Kita mulai sebentar ya. Ya, kita pasang dulu. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma gfir lana wa li syaikhina wa li walidayhi wa liman ajazana ila muntaha. Bisanadina ila al-habib Abdullah Mahfud Muhammad al-Haddad ba'alawi al-hadrami fi kitabi as-sunnah wa bid'ah. Nafa'ana bihi wa bi'ulumihim fid darain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini pertemuan terakhir kita sebelum nanti antum naik tingkat ya, naik kelas, naik semester. Ya, ini kita dimulai halaman 191. Ya, kita bantu halaman 191. Tamhid ya, di bab terakhir ya, babul khamis mengenai al-bid'atu. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arafta fil faslil awwali as-sunnata. Ya, sungguh Anda telah mengetahui di fasal pertama ini mengenai sunnah. Wa annaha fil lughati wa syar'i at-tariqatu. Sunnah ini menurut bahasa dan syariat ini tariqah. Ya, tariqah itu jalan, cara, metode. Wa anna qaulahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, sabda Nabi, alaikum bi sunnati. Maksudnya alaikum bi tariqati, itu ya. Ya, hendaklah kalian atau wajib bagi kalian ke atas sunnahku. Maksudnya ke atas tariqahku, ke atas jalanku. Sum'arafta minal adillati damighati. Kemudian Anda mengetahui dari dalil-dalil yang damighah. Ya, damighah itu yang dalam, yang tidak terbantahkan. Al-mutawatirati, yang mutawatir, tawaturan ma'nawiyan. Ya, mutawatir maknawi. Kemarin kan pernah di pertemuan kapan saya pernah jelaskan sedikit mengenai mutawatir. Mutawatir itu ada dua, satu mutawatir lafzi jelas. Ya, pembahasan yang paling sederhana, apa itu mutawatir? Ya, di yang paling ringan itu marwahu jam'un an jam'in, gitu ya. Apa yang diriwayatkan jam'un an jam'in.
ya sekelompok perawi dari sekelompok perawi lain. Batasannya 10 ya. Itu yang masyhur batasannya 10 rawi. Jadi 10 rawi meriwayatkan dari 10 lagi di atasnya. Terus begitu ya, setiap tobakohnya itu 10. La tuhitu adatan tawattu'ahum 'alal kizbi gitu ya. Yang mustahil mereka ini bersepakat berkumpul atau berkonspirasi ke atas kedustaan. Nah, itu ya. Nah, ini mutawatir. Kalau lafzi jelas. Jadi lafzi itu berarti seluruh lafadznya sama. A meriwayatkan dengan lafaz yang sama, B meriwayatkan yang sama, C meriwayatkan lafaz yang sama gitu ya. Semuanya lafadznya sama. Kalau mutawatir ma'nawi, lafadznya bisa berbeda-beda, maknanya yang sama. Ibu pergi ke pasar, itu satu lafaz. Lafaz berikutnya misalkan ibu sedang tidak ada di rumah. Nah, lafaz yang ketiga misalkan ibu lagi berbelanja. Ya gitu ya. Nah, itu. Yang lafaz keempat misalkan ibu sedang memilih barang-barang. Nah, lafaz-lafaz yang tadi, yang empat tadi memang beda lafaznya. Tapi kalau dimaknai misalkan ya, oh ini semakna. Apa maknanya nih? Misalkan oh shopping gitu ya. Maknanya shopping. Nah, seperti itu. Jadi secara makna ini mutawatir. Ya. Banyak hadis-hadis kalau dikumpulkan akhirnya jadi mutawatir maknawi. Nah, seperti ini. Ya. Wa ma yushrah wa yufassiru. Oh, wa ma yashrahu wa yufassiru tariqatahu sallallahu alaihi wasallam fima yahdusu. Fima yuhdithu, maaf. Ya. Apa yang disyarahkan au yufassaru di situ boleh ya dibacanya. Apa yang disyarahkan, dijelaskan dan ditafsirkan ya. Tariqatuhu sallallahu alaihi wasallam, tariqah Nabi fima yuhditsu. Ya, di dalam perkara yuhdis. Yuhdis apa? Dibuat baru. Dari ahdasa yuhdisu. Bima hadasa. Dengan apa yang terjadi. Kalau hadasa yahdusu itu terjadi. Kalau ahdasa yuhdisu maknanya dibuat baru gitu ya. Fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasulullah, min anwa'il khairi, dari macam-macam kebaikan, alati tawaffaqal masyru'a, yang hal demikian itu ya bersesuaian dengan yang disyariatkan, wala tukhalifu, dan tidak bertentangan. Jadi perbuatan-perbuatan baik di zaman Nabi dilakukan oleh sahabat Nabi. Kenapa disebut ihdas? Karena memang Nabi sendiri tidak melakukannya gitu ya. Nabi tidak memerintahkannya. Nah, makanya disebut tawafaqul masyru', yang ya muwafaqah dengan masyru', sesuai ya seiring sejalan dengan yang disyariatkan, tidak tukhalifuhu, tidak bertentangan, tidak menyelisihi gitu. Nah, ujung-ujungnya apa? Nabi terima, dan penerimaan Nabi itulah sebetulnya jadi sunnah, jadi thariqah akhirnya. Bisa dipahami ya? Penerimaan Nabi terhadap perkara ihdasnya sahabat itulah jadi sunnah akhirnya, jadi thariqah maksudnya. Bukan hanya dalam istilah kemarin sering dibahas istilah muhaddisin atau mustalahul hadis. Oh itu namanya sunnah takriri begitu ya, bukan hanya itu. Kalau sunnah takriri kita pahami ya, sunnah takriri sunnah yang bentuknya adalah keputusan Nabi. Wa in lam yakunir rasulu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fa'alaha aw amara biha amran khosan. Ya meskipun Rasul tidak pernah mengerjakannya atau tidak memerintahkannya secara khusus. Walakin haminal matlubi, akan tetapi itu termasuk yang dituntut, yang dikehendaki syar'an, secara syariat, bil adillatil amah, dengan dalil-dalil yang umum. Ada'iyati ila fi'lil khairi, yang menunjukkan
atau yang mengajak kepada perbuatan baik. Wal musara'ati, ya, dan bersegera, wal musabaqati, berlomba-lomba ilahi kepada perbuatan baik, wal iktsari minhu, dan memperbanyak juga, ya, perbuatan baik tadi, minal a'mali sholihati, dan dari amal-amal soleh. Wa asbatna, ya, dan ya kita tetapkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbaluha, menerimanya, wa yuqarriruha, menetapkannya, ya, bimukhtalifi suaril iqrari, ya, dengan berbeda-bedanya gambaran penetapan, ya, wahyanan bi aqsa ibarati ridho, ya, terkadang dengan ungkapan-ungkapan ridho. Aqsa itu ujung atau puncaknya, ya, puncak ungkapan ridho. Wal irtiyah, contoh, dan kepuasan, mashubatan, yang disertai ahyanan, ya, sesekali atau terkadang bitabsyiri, dengan kabar gembira, biridho ilah, ya, keridhaan Allah. Ya, kita sudah bahas ya di pasal-pasal sebelumnya nih. Au bil jannati, atau dengan surga, ridho Allah, kemudian ada surga. Au bihtimalil malaikati, bihtimamil malaika, atau dengan ihtimamnya malaikat, perhatiannya malaikat. Au bin fitahi abwabis sama, atau terbukanya pintu-pintu langit, ya, laha baginya, ila ghairi dalika, kepada yang selain dari itu, mimma auradnahu, ya, apa-apa yang telah kita atau kami sampaikan, kami uraikan, fil faslil awali, di pasal yang pertama. Mimma yanifu ala sab'ina hadithah, ya, yang lebih dari 70 hadis, ya, hadisatan wa hadisan wa takririan, ya, hadis takriri. Asbatna biha sunnat Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tariqatihi wa adatihi fi qabuli amsalihha. Ya, telah kami tetapkan juga di situ sunnah Rasulullah, tariqah Rasul, adat Rasulullah fi qabuli amsalihha, ya, menerima permisalan-permisalannya. Wa namakana misluha mimma la yukhaliful masyru', ya, dan sungguhnya apa-apa yang semisalnya dari perkara yang la yukhaliful masyru', yang tidak bertentangan dengan yang disyariatkan. Fa inna min sunnati rasuli, maka sungguhnya dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tariqatihi qabulahu, dan tariqah Nabi, apa itu, menerimanya, ya, catatan pentingnya, Nabi menerima apapun bentuk-bentuk kebaikan selagi tapi selaginya ada, ya. Rasul menerima nggak bentuk kebaikan tapi yang tidak sesuai dengan yang disyariatkan? Tidak. Contoh begini, orang bersedekah bagus nggak? Oh bagus, amal soleh. Ya, kira-kira kalau sedekah Rasul terima nggak misalkan, ya? Maksudnya amalan sedekah diterima oleh Rasul nggak? Oh amalan, iya dong. Bahkan Rasul menganjurkan untuk bersedekah. Contoh ya. Ya. Jadi perbuatan-perbuatan baik pasti Rasul terima. Ini dari mana uang sedekahnya nih? Ini hasil judol. Iya, hasil judol nih. Saya alhamdulillah dapat judol. Waduh, berapa? Semiliar. Judol judi online. Gimana tuh? Sedekahnya sih bagus, tapi hartanya haram. Maka nggak diterima, begitu ya. Ini sedekah yang bukan masyru' berarti. Sedekah itu kan perkara yang bagus. Ya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah maha baik.
tidak akan menerima Allah kecuali yang baik. Nah, ini contoh gitu ya. Jadi perkara-perkara kebaikan yang sesuai dengan yang disyariatkan pasti akan Rasul terima. Kecuali yang melanggar syariat gitu. Kita sudah beberapa hadis telah berlalu ini contoh-contohnya. Ya, seperti gitu ya. Jadi pokoknya tidak melanggar yang disyariatkan. Itu judulnya. Lalu pertanyaan keduanya adalah bagaimana kita mengetahui yang disyariatkannya? Nah, ini nih pertanyaannya. Ini disyariatkan, ini tidak misalkan ya. Tentunya ulama yang mengerti itu, bukan orang yang apa nih tidak paham dengan ya bukan ulama begitu ya. Baik itu ya. Kama uradna tafsir ahli lughati, sebagaimana kami telah kedepankan tafsir ahli lughah, ahli bahasa, ya wa syari'ati lima nasunnati, bagi makna sunnah, wa anha tariqatu wal adatu al muttabi'atu kama qalahu al alamatu ibnu taimiyah. Iya, wa Raghib al-Asfahani wal Hafidhu ibnu Hajarin wa ghairuhum. Oh, beberapa ulama tuh. Ya, Tariqah ada juga ya. Sebagaimana Ibnu Taimiyah menyampaikan, Ar-Raghib al-Asfahani, Al-Hafidh Ibnu Hajar, selain mereka juga. Wa kama awdahaha Rasulullah SAW wa fassara. Begitu juga yang telah dijelaskan oleh Rasul dan wa fassaraha fi hadis sahih. Ya, Rasulnya memberikan tafsir di hadis yang sahih, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Ya, falahu ajruha, bagi dia adalah pahalanya, wa ajru man amila biha, pahala orang-orang yang mengerjakan sunnah tadi min ba'dihi, setelah dia, atau bahasanya yang mengikuti gitu ya. Yang mengikuti setelah dia itu maksudnya yang mengikuti. La yanqusu min ujurihim syai'un. Tidak kurang pahalanya sedikit pun. Wa man sunna fil islami sunnah sayyi'ah fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayan qusso min ujurihim syai'un. Sama ya. Perbuatan buruk dia dapatkan dosa, dan orang-orang yang mengikuti perbuatan tersebut akan dosa masing-masing, dan dosa masing-masing tadi akan diberikan kepada orang yang melakukan pertama. Ya, tidak berkurang dari dosanya sedikit pun. Fawadihun minhu, maka jelaslah ya dari hadis tadi, anna sunnata hiya tariqatu. Apa itu sunnah? Berarti tariqah. Hasanatun kanat au sayiatun, baik itu baik ya, baik itu sunnah baik, hasanah atau sayiah buruk gitu ya. Wala yuhtamalu ghairu dzalika, dan tidak ada kemungkinan selain itu. Ya, dan tidak ada kemungkinan selain dari itu. Ya. Waradadna ala man yuridu hasral hadithi fis sababi. Ya, dan kami telah menolak gitu ya, orang yang menghendaki hasral hadis. Ya, hasar itu batasan ya, terbatasi atau dibatasi fis sababi dengan sebabnya. Alladzi waradal hadisu alaihi, yang asbab wurudnya hadis ya, atau sebab datangnya hadis, wahwa apa itu as-sadaqatu, sedekah. Jadi kaidahnya gimana? Kaidahnya itu kan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Nah, ini yang perlu dihafalkan ya. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Hadis man sana sunatan hasanah falahu ajruha terus sampai akhir, itu sebab wurudnya, sebab munculnya, sebab disampaikan oleh Rasulnya itu mengenai sedekah.
Jadi kalau diterjemahkan hadis tadi sesuai dengan asbab wurudnya begini. Sesiapa yang memulai sedekah, maka dia akan dapat pahalanya. Dan dia akan dapatkan pahala orang-orang yang bersedekah mengikuti dia. Gitu. Itu asalnya kalau diterjemahkan secara sebabnya. Tapi karena kaidah tadi, ya maka sebab itu tidak menjadi patokan atau tidak akhirnya, oh ini hadis hanya untuk sedekah. Tidak. Jadi pahami ya. Al-ibrah bi umumil lafzi. Jadi hukum yang diambil dari hadis tersebut akhirnya bukan untuk sedekah saja maksudnya, tapi bentuk-bentuk perbuatan baik yang lainnya. Siapa yang memulai masuk di kelas ini? Contoh, khadimus sunnah. Dapat pahala, insya Allah dapat pahala. Ternyata di bawah antum ada yang mengikuti juga. Kang Agung misalkan nih, contoh ya, masuk khadimus sunnah. Tahu-tahu teman-temannya misalkan pada bertanya-tanya, kok antum sekarang bisa jadi, wah gitu ya, bisa bicarain dan itu tentang agama. Oh iya ikut khadimus sunnah. Tahu tentang bidah? Oh ya tahu lah. Gini gitu. Wah, ayo teman-temannya tertarik misalkan ya. Contoh lah, secara tidak kita sengaja, bukan sengaja maksudnya tidak kita ajak pun mereka akhirnya terajak begitu ya. Dapat pahala mereka masing-masing nanti. Iya, talabul ilmi fardhatun. Dan pahala mereka juga masuk tuh. Semuanya ke Kang Agung misalkan. Nah, seperti itu. Jadi al-ibrah bi umumil lafad, karena lafadznya kan umum. Di situ tidak ada lafadz sedekah di hadis tuh gitu ya. Atau di nas-nas yang lain begitu. Ini jadi dalil begitu ya. Ada juga nggak yang al-ibrah bi khususi lafaz? Ada. Tapi itu biasanya dijelaskan dikhususkan. Ketika ada lafaz-lafaz yang memang itu dikhususkan ya, emang khususiah saja. Khususiah, bukan untuk konsumsi umum maksudnya. Ya, begitu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi, ini pendalaman materinya begitu ya. Oh, ini al-ibrah bi umumi lafaz. Ya. Bi anal mukir fil usuli bittifaqil ulama. Bi anal muqarrar, ya muqarrari fil usul, karena yang ditetapkan di dalam usul wa bittifaqil ulama, dan sesuai dengan kesepakatan ulama. Ya. Udah tadi disampaikan al-ibrah bi umumi lafzi la bi khususis sababi. Wa ana sababa dakhilun fiha wala buddha. Dan sebab ya masuk juga di situ. Ya, sebab juga masuk di situ. Maksudnya sedekah juga masuk nggak? Oh iya dong, sedekah juga masuk di dalamnya. Tapi selain sedekah pun boleh ataupun bisa masuk ke dalam kriteria hadis tersebut begitu. Ya, man sana sunatan fil islami sunatan hasanatan. Ya, yang difahami tadi apa sunnah berarti di situ thariqah saja. Thariqah bukan, oh itu sunnah itu kan sedekah. Ya, berarti nggak paham dengan kaidah. Ya, itu kaidah harus difahami kayak itu. Walau lada dzalika labatala katsirun minat tasyri'at. Kalaulah tidak seperti itu, ya kalaulah tidak seperti ini kaidahnya, maka la batala, pastilah batal katsirun minat tasyri'at. Banyak dari syariat. Al-waridati ala sababin, yang memang datang itu karena sebab. Ya, jadi syariat agama yang komprehensif ini nanti akan tersekat atau terbatasi dengan sebab. Oh ini hadis ini tentang enggak, ini sebabnya ini. Dah, akhirnya begitu. Sementara yang lain tidak. Ya contoh ini aja lah satu hadis ini gitu ya. Kalau terpakunya hanya dengan sebabnya saja gitu, maka berarti hanya sedekah saja yang sana sunatan hasanah tadi. Nah, gitu ya. Bahkan banyak akhirnya syariat-syariat muncul hadir itu bisa dengan apa?
karena sebab, ya karena sebab kalau difokuskan dengan hanya sebabnya saja maka tadi ya, maka akan batal syariat-syariat yang lainnya. Wa mu'dhamuha kadzalika, dan garis besarnya seperti demikian. Di dalam tu'amatil kanusus, ketika tidak diberlakukan nas-nas tersebut, bima yatanawaluhu lafdhu wa umumuhu. Ya, apa yang lafad mencakup itu dan keumumannya. Ila idza thabata annahu uridalahu khusus. Kecuali katanya ketika ada ketetapan bahwasanya anahu uridalahu dikehendaki ya baginya al khususu kekhususan bil adillatin nakliyati dengan dalil-dalil nakal yang di yang dipindahkan, boleh yang di apa namanya, nakal itu bisa jadi yang disampaikan ya. Bal inna kulla lafdin li sunnati ja'a fi kalamillahi au kalami rasulihi. Ya, bahkan sungguhnya seluruh lafaz li sunnah ya itu datang fi kalamillah wa kala au kalami rasulihi, dalam firman Allah atau sabda Rasulullah. Fal muradu biha ma'naha al-lughawi asy-syar'i alladhi huwa tariqah ka qouli ta'ala ya. Ya, dan dimaksudkan biha dengannya maknanya al-lughawi yang secara bahasa, asy-syar'i secara syariat, alladhi huwa tariqah. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnatullah ya, sunnatullah ya, di dalam orang-orang yang khalau, yang telah berlaku min qabl ya, sebelumnya, walan tajida, dan sekali-kali kamu tidak akan mendapati sunnah Allah tadi tabdila ya, ada penggantian, kama sabaqa fir raghib. Wa qauluhu, dan sabda Nabi, latatabbi'unna sunana man qablakum, sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang yang sebelum kalian. Ya, ila akhir, sampai akhirnya. Tariqatahum, maksudnya apa tuh? Tariqah mereka. Kemudian hadis alaikum bisunnati tariqati. Ya. Wa qaulihi fil hadis khasyata an yuttakhadha dzalika sunnatan. Dan khawatir itu dijadikan hal demikian menjadi sunnah. Maksudnya apa? Tariqatan lazimatan. Ya, tariqah lazimah yang mesti. Ya, itu ada di hadis Nabi ya. Wa hadza wadihun, dan ini jelas, la yasihhu li ahadin, tidak sah bagi seorang pun an yu'aridahu, untuk menolak ya, untuk bertolak belakang bil mustalahati al muhdatsati ya, dengan pengistilahan al muhdatsah ya, indah ahlul hadis, menurut ahlul hadis wal fiqhi wal usuli, semua ulama kalau gitu mah ya. Nah, itu ya, muhaddis, kemudian fakih dan ahli usul. Fali ahli kulli ilmin, maka bagi seluruh ulama bunyinya ahli kulli ilmin ya, bagi ahli seluruh ilmu, mustalahun ya, maka ada istilah-istilahnya, wala masyahata fil istilahi, dan tidak ya, tidak berpaling di dalam istilah.
di pertemuan keberapa. Contoh ya, contoh menurut ahli hadis, ya ini pengistilahan ya, secara pengistilahan. Ya, hadis menurut ilmu apa ulama usul hadis. Nah, gitu ya. Ya, itu ma'udhifa ilan nabi min qaulin au amalin au takrir gitu ya. Menurut ahli fikih dan ahli usul, ya, apa itu as-sunnah? Nah, as-sunnah maaf bukan hadis. As-sunnah menurut ahli hadis atau ahli usul hadis tadi ya. Kalau menurut fikih dan usul, ma yusabu bi fi'lih wala yu'aqabu bi tarkih gitu ya. Ya dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak dosa gitu. Seperti itu. Wa kadzalika dan begitu juga qauluhu sallallahu alaihi wasallam li rahti bagi sekelompok sahabat di sini alladzina yang mereka itu taqallu ibadatahu yang menganggap apa namanya kecil yang menganggap remeh begitu ya. Ya, ibadah yang 3 orang itu yang pernah diceritakan ya faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nah, itu kalam nabinya nih. Faman raghiba sesiapa yang membenci an sunnati sunnahku falaysa minni bukan termasuk golonganku. Maksudnya sunnah di sini ya ayat tariqati jalanku. Siapa yang membenci jalanku, nah gitu ya, maka bukan termasuk golonganku. Ya, 3 orang itu yang terakhir yang Rasul komentari adalah orang yang tidak mau nikah, tabatul. Kenapa ingin fokus ibadah? Nah, maka Nabi sampaikan itu ya hadis tuh. Ya, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wahya allati awdahaha lahu minan naumi wal qiyami was-shawmi wal iftari wa tazawwuji. Dan itulah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan ya kepada Rohtun tadi ya 3 orang sebetulnya ya. Ya 3 orang sahabat tadi minan naumi tidur, qiyam berdiri ya. Jadi Rasul tidur, kadang Rasul ya. Jadi tidak setiap malam Rasul tidak tidur. Untuk yang mulai enggak, Rasul tidur. Walaupun dalam hakikatnya Nabi sampaikan juga hanya matanya saja yang tertidur Rasul tuh. Ya, hatinya tidak tertidur. Nah, hatinya tidak lalai. Kalau kita makan seluruhnya tidur gitu ya. Hmm. Kalau Nabi dalam satu hadis, inna ainaya namat wala yanamu qalbi. Nah, itu ada tuh. Ya, itu mengenai ada di apa namanya? Hadis tentang wisol. Ya. Jadi Rasul melarang wisol. Apa itu wisol? Wisol itu saum. Saum dari subuh terus begitu sampai maghrib. Nah, tidak berbuka, diteruskan sampai malam harinya lagi. Nah, itu wisol. Gitu ya, wisol gitu. Nah, kemudian Nabi sampaikan itu ada kalimat dari Nabi itu inna aina ya namat wala yanamu qalbi. 2 mataku memang tertidur, tapi hatiku tidak tertidur. Ya. Wal qiyam, Nabi berdiri untuk salat qiyamul lail juga. Wasaumal iftar. Nah, Nabi saum, terkadang juga tidak saum gitu ya. Terkadang tidak saum. Jadi enggak full 360 ya 360 hari. Karena ada 5 hari yang memang haram saum ya. Kemudian apalagi tazawuj dan Nabi pun menikah. Fahari tariqatuhu. Ya, dan inilah tariqah Nabi. Waman jama'a ilal rohbaniyati ragiban an sunnatihi wa tariqati fil hayati wa ra'a ghairaha khairan minha fahuwa alladhi tabarra'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lihat tuh ya. Maka eh, dan sesiapa waman jama'a dan sesiapa yang mengumpulkan
ila rohbaniyah, ya, kepada bentuk kerohiban. Rohbaniyah ya, kerohiban. Kerohiban itu kalau di dalam bahasa atau praktek ya, praktek yang kita lihat, rohib itu apa? Memang memfokuskan untuk ya, kalau dalam bahasa agama-agama gitu ya, contoh orang Kristen atau orang Hindu Buddha, rohbaniyah atau rohib itu apa? Seolah meninggalkan keduniaan. Untuk apa? Ya, untuk fokus mereka. Ya, yang mungkin mereka klaim juga akhirat lah, versi mereka kan. Ya, kenapa kamu tidak nikah? Kenapa kamu tidak ini gitu ya? Ya, contoh seperti biksu kan. Biksu kan coba lihat aja rambut aja nggak ada gitu. Ya, karena ngurus rambut aja kan susah tuh. Ukti-ukti udah paham tuh. Untuk ngurus rambut aja nih kalau ke salon begini 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 ya. Ya, kalau laki-laki mungkin lebih simpel lah. Sampo cukup udahlah. Ya, banyak kutu tinggal digundul aja misalkan ya. Ya. Nah, kalau kalau udah emak-emak, ibu-ibu, akhwat gitu, masya Allah. Ini untuk urusan rambut saja udah harus inilah itulah, gitunya. Misalkan, nah biksu mah udah gundul aja selamanya botak gitu ya. Jadi nggak usah ngurus-ngurus lagi. Bahkan beli sampo pun udah nggak mikir lagi gitu maksudnya. Ini bahasa saya ya, seolah begitunya. Jadi, ya, contoh biksu lah. Pakaiannya yang kita tahu kan oranye, udah itu pakaiannya. Nggak berwarna-warni gitu. Ya, kalau laki-laki kan simpel gitu ya. Maaf ya kita bahas sedikit biar ilustrasinya. Kalau ibu-ibu kan enggak. Kalau ibu sudah pakai warna yang dari atas ini, ya atasnya kerudungnya begini. Pakainya pun harus sesuai. Oh, tasnya yang dibawa pun harus sama warnanya. Sepatunya, masya Allah, nggak mungkin lah. Misalkan kerudungnya warna eh, ini, bajunya warna ini. Ah, gitu contoh ya. Seperti itu. Betul ya? Nah, gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu contohnya. Rubaniyah itu seperti itu, rohbaniyah. Ya, di antara keterangan yang pernah saya dengar, contoh seperti pendeta dari kaum Nasrani atau Kristen itu tidak menikah, gitu. Mereka tidak menikah di antaranya ya. Ya, maka rogiban an sunnatihi, memilih kepada rohbaniyah, nah gitu ya. Rogiban an sunnatihi, membenci sunnah Rasul dan thariqah Rasul fil hayati dalam kehidupan. Nah, lihat tuh. Wah, ini mendingan begini gitu ya, rohbaniyah. Sunnah Rasul nggak dia sukai. Wara'a ghairaha khairan. Dan dia memandang selain sunnah itu lebih baik. Ya, minha dari sunnah tadi, fahuwa ladzi tabarra minhu Rasul. Maka itulah orang-orang yang tabarro'a minhu Rasul. Yang Rasul pun berlepas diri. Ya, gitu ya. Nggak mau tanggung jawab Rasul gitu ya. Kebayang nggak Rasul berlepas diri? Ya kalau bahasa kita kasarnya beginilah. Ente udah diaturin itu nggak mau ya terserah ente deh gitu lah. Udah terserah kamu lah. Nah gitu kayak itulah. Terserah mau ngapain kayak gitulah. Nah, contoh gitunya. Nah, orang tua udah kesal sama anaknya nih. Sampai-sampai mengatakan udah terserah kamu aja. Kamu mau gimana mau bagaimana? Udah terserah. Wah apalagi kalau sudah ucapan udah saya udah nggak anggap kamu lagi sebagai anak. Wah kebayang. Misalkan. Nah gitu. Ini Rasul tabarro'a minhu. Fasyadada alaihim li'ibadihim anir rohbaniyati al bid'ah. Maka Rasul tuh fasyadada tasdid. Jadi eh, peringatan keras gitu. Nah, Rasul tuh memberikan peringatan keras kepada mereka li'ibadihim anir rohbaniyah untuk menjauhkan mereka dari bentuk rohbaniyah al bid'ati yang bid'ah. Alati lesat hiya min dinil Islam. Yang itu bukan termasuk dari agama Islam. Ya, lima ya tarot tabu alaiha dari apa-apa yang mengakibatkan min dia'il hukukil ukhra min dia'i dari menelantarkan hak-hak orang lain atau hak-hak yang lain. Ya, menelantarkan boleh atau menghilangkan boleh.
Ya, al-wajibati yang wajib lil ahli bagi keluarga, wal auladi bagi anak-anak, walil mujtami'i dan bagi umumnya masyarakat, al muslimi muslim. Bitarkil jihad, contohnya meninggalkan jihad, ya. Warubamal jumu'ati dan bisa jadi Jumat juga ditinggalkan, wal jamaati dan berjamaah, ya, atau kumpulan-kumpulan. Oh, karena ingin fokus begini-begini akhirnya ya seperti uzlah lah kalau dalam bahasa yang lainnya. Kalau dalam bahasa sufiah itu disebutkan ada uzlah. Apa itu uzlah? Uzlah itu kan mengasingkan diri, ingin fokus untuk ya judulnya untuk taqarrub ilallah. Ya, kalau uzlah itu gitu ya. Ya, tapi uzlah yang dimaknai sebetulnya oleh para ulama diantara juga oleh Imam Al-Ghazali bukan seperti itu. Ya, uzlah yang difahami di mana namanya oleh ulama contohnya adalah uzlah, bagaimana uzlah untuk di zaman banyak fitnah ini ya. Contohnya, saya mau kasih gambaran dulu nih. Kata mereka, kata Imam Ghazali diantaranya adalah luzumul bait. Kalau di mana-mana sudah banyak fitnah, ya ini kita kita ulas sedikit ya. Jadi fitnah itu apa? Fitnah itu sesuatu yang memang menjauhkan diri dari Allah. Itu al-fitnah. Dalam definisi fitnah itu apa? Yang paling mudah, sesuatu yang menyebabkan jauh dari Allah itulah fitnah. Sehingga dalam Quran disebutkan keluarga bisa jadi fitnah, anak bisa jadi fitnah, harta apalagi jadi fitnah. Kenapa? Karena hal tersebut kalau menjadikan orang jauh dari Allah itulah fitnah. Begitu ya. Maka bagaimana kalau di luar itu banyak fitnah? Nah, kata Imam Ghazali, bentuk uzlahnya luzumul bait saja, nggak usah mengasingkan diri ke tempat jauh, di hutan, di gua, di gunung gitu, nggak usah uzlahnya. Uzlahnya luzumul bait, banyak tinggal di rumah. Nah, apalagi akhwat misalkan. Dan sebaik-baik tempat sebetulnya rumah, bukan berarti terlarang untuk keluar. Keluar boleh aktivitas biasa, tapi hindari fitnah itu. Nah, gitu ya. Itu diantaranya. Ya, jadi luzumul bait terus-terusan bagus banyak di rumah daripada banyak fitnah. Ya, baik. Kita lanjut ya. Faragbatu anisunnati in kana yanu'u minat ta'wil fasahibuhu ma'dzurun. Ya, kalaulah dia tidak senang dengan sunnah tadi, ya. Oh, in kana binau'in minat ta'wil, kalau memang di situ termasuk macam dari pentakwilan, fasahibuhu ma'dzurun, maka pelakunya ma'dzurun, memang bisa di apa nih ma'dzur itu di beralasan ya, atau ma'dzur lah. Ma'dzur itu bisa ditoleransi lah. Kama qala al-Hafidz, sebagaimana disampaikan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Wa in kana yara anna amalu afdal. Nah, kalau dia melihat amalnya itu lebih afdol min amali Rasul, dari amal Rasulullah, fahadaladzi tabarra minhu Rasul. Maka inilah yang Rasul berlepas diri ya. Udah terserah gitu. Ya, gitu ya. Jadi ada apa alasan, bisa diterima alasan ma'dzur itu ya. Oh, kalau hanya memang tadi mentakwilkan saja katanya ini, ya bisa diterima alasannya. Tapi kalau memang dia berkeyakinan bahwa apa yang dia lakukan itu lebih afdal dari sunnah Rasul, nah ini yang Rasul berlepas diri. Ya, kebayang kalau Rasul sudah berlepas diri dari kehidupan kita misalkan, oh bahaya. Yang kita harapkan ya kan syafaat Rasulullah gitu. Syafaat Rasul, pertolongan Rasulullah. Kalau Rasul cuek dengan kita, oh kebayang. Nanti di hari kiamat misalkan Rasul ada di hadapan kita dan Rasul cuek. Nah, antum aja pada orang yang di dunia yang kita harapkan pertolongannya, kita harapkan bantuannya, dicuekin gitu misalkan nih, nah, kebayang ya. Kemudian
Li'annahu dhalun bihadzal i'tiqad, karena ini sesat katanya dengan keyakinan ini. La bil amalil masyru'i, bukan dengan amalan yang disyariatkan. Wa ma man istarauhu syai'an, dan adapun orang yang senang sesuatu minal khair, ya, perbuatan baik, duna an yusahibahu hadzal i'tiqad, ya, tanpa dia iringi dengan keyakinan ini, fala haraja alaihi, maka tidak dosa baginya. Faqad radda Rasulu sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasul telah menolak, ya, ala jamaatin, ya, ke atas satu jamaah, ukhra yang lain, birifqin, dengan lemah lembut. Kalau tadi kan tasydid, ya, dengan apa nih, keras gitu ya. Kalau ini birifqin, isfaqan alaihim, karena sayangnya Rasul kepada mereka, warahmatan bihim, sayang juga, isfaq juga sama ya. Ya, qaradahu ala Utsman bin Maz'un, sebagaimana Rasul menolak Utsman bin Maz'un at-tabatul. Ya, tabatul itu menyendirilah, menjomblo kalau bahasa kita ya. Kemudian wa ihmali zaujatihi, dan menelantarkan atau membiarkan istrinya. Ya. Wa qala lahu, jadi maksudnya nih, Utsman bin Affan yang punya istri gitu, tapi dia biarkan gitu. Kalau tadi kan beda, tadi mah nggak mau nikah gitu judulnya, tidak mau nikah, maka tasydid Rasul. Paman raghiba an sunnati falaysa minni, gitu ya. Falaysa minni, siapa yang membenci sunnahku bukan termasuk golonganku. Nah, kalau ini Utsman bin Affan ini, dia yang mencuekkan istrinya sajalah. Wa qala lahu, seraya bersabda Rasul kepada Utsman bin Maz'un, amalaka fiyya uswatun, tuh lihat. Ya, bahasa, kalau di bahasa kita kan nih lihat nih. Aku ini eh, sebagai contoh buat kamu nggak gitu gitu ya. Amalaka, bagimu fiyya, di dalam diriku, kata Rasulullah, uswah gitu ya. Atau bukankah aku ini sebagai contoh kamu, gitu ya, sebagai uswah kamu. Wa qala lahu, dan Rasul berkata, bersabda kepada beliau, inna li nafsik 'alaika haqqan wa li zaujika 'alaika haqqan. Bagi dirimu kamu harus tunaikan hak diri. Kemudian bagi istri kamu atau pasangan kamu juga ada hak yang kamu wajib tunaikan. Ya, sama ya. Suami punya hak dari istrinya, istri punya hak dari suaminya. Sama-sama harus ditunaikan. Wasabaqa bilafdhihi fil qismi tsani, telah berlalu di bagian yang kedua, kama sabaqa aidon, sebagaimana berlalu juga radduhu, ya, penolakan Nabi ala Abdullah bin Amr, kadzalika seperti itu. Wa yulahidu annahu arsyadahu ila siyami Dawud, ya, wa yulahid, dan apa namanya, kalau ro'a itu melihat, ya, nazoro juga melihat. Kalau lahadha itu melihat dengan seksama gitu ya. Ya, wa yulahidu anahu arsyadahu, bahasanya beliau ini memberikan petunjuk ila siyami Daud, kepada saum Daud. Wa anahu afdalus siyam, dan ialah menjadi saum yang paling afdal. Falaysa huwa min fi'lin nabi, dan ini bukan termasuk apa namanya yang dikerjakan oleh Nabi. Jadi Nabi tidak pernah saum Daud sebetulnya ya. Nabi itu nggak saum Daud, tapi Nabi arahkan, ya, kalau mau gitu. Ini sahabat kan dalam ibadah mau ngejos gitu. Ada yang ingin saum terus gitu. Maka Rasul pun cegah begitu. Nih, kalau mau kau saumnya banyak, udah saum Daud aja gitu ya. Sehari saum, sehari tidak. Ya, meskipun Nabi pun tidak mengerjakan ini, saum Daud. Jadi Nabi itu Senin Kamis gitu, atau apa nih, saumul bait ya. Ya, 13, 14, 15 tiap bulan Hijriah, hitungan Hijriahnya. Ya, terus saum yang lain. Dan sekarang Rasul saum
Jadi saum Rasul kadang-kadang saum aja. Nah, gitu ya. Ada juga dalam satu hadis Rasul saum hari Sabtu. Ya, ada hari Sabtu Rasul saum. Karena mukhalafatul Yahud. Ya, dan lain sebagainya. Atau terkadang Rasul saum banyak di bulan-bulan tertentu. Contoh ada di bulan Rajab. Ah, ada juga di bulan Sya'ban itu hadis-hadisnya sahih. Begitu ya. Dalam Bukhari dijelaskan juga Rasul banyak saum di bulan Sya'ban yang tidak pernah dilakukan di bulan-bulan lain kata Sayyidina Aisyah nih. Ya, itu di Bukhari ada. Jadi di bulan Sya'ban Rasul banyak saum. Iya, banyak saum. Gitu. Nah, seperti itu ya. Adapun saum dahar, saum yang setahun penuh kecuali 5 hari. 5 hari itu 2 hari raya dan 3 hari tasyrik begitu ya. Nah, Rasul sebenarnya tidak anjurkan itu. Tidak anjurkan itu ya. Yang maksimal mah saum Daud begitulah. Ya. Fakathirum fakathirum min hadhil inkarati min rasuli, dan banyak dari pengingkaran-pengingkaran dari Rasul ini inama tuhmalu tabi'us syafaqati ala sabi. Ya ini kan dibawa kepada, lihat nih bagaimana syafaqah, bagaimana kasih sayang, kelembutan Nabi kepada para sahabat Nabi, wala ummatihi, dan umat ba'da setelahnya. Kalau kita lihat sahabat, sudah paham lah. Sahabat itu punya iman yang hebat, punya keyakinan yang kuat. Ya fitnah masih terjaga. Ya, bahkan sampai Sayyidina Umar jadi khalifah itu Masya Allah masih terjaga ya. Setelah Sayyidina Umar wafat, nah barulah muncul berbagai fitnah di kalangan sahabat juga. Ya, kebayang. Ya, para sahabat dalam beribadah pengen ngejos tapi Rasul kendalikan. Jangan begini, begitu. Ya. Wa huwa asy-syafiqur rahimu alaihim. Azizun alaihi ma anittum. Ya. Falam yaruda syai'an min at-ta'ati wal ibadati illa min ajli dzalika wa khafi an yu'addi dzalika ila samati wal malali. Ya, jadi Rasul tidaklah menolak sesuatu dari ketaatan dan ibadah kecuali karena tujuan tadi apa? Dikhawatirkan an yu'di, ya, sampainya itu kepada samati wal malali. Bosan, jenuh. Ya, mimma yu'di ila tarkil kulli. Udah bosan, udah jenuh, akhirnya tinggalkan semuanya. Ya, tinggalkan semuanya. Gitu ya. Apakah contoh nih, saya mau eh, kasih apa namanya? Antum seperti antum lah. Ya kan? Apa ngaji nggak ada jenuhnya? Nah, oh ada juga jenuhnya. Santri di sini misalkan ya, hari-hari sibuk dengan ngaji, dengan aturan ini dan itu, makan di jadwal, bahkan maaf ke WC pun di jadwal, misalkan tidur di jadwal. Apa nggak jenuh? Oh iya, jenuh. Ada jenuhnya, ada bosannya gitu. Maka ada trik-triknya untuk supaya nggak jenuh. Oh, ada. Ya, kita sudah atur begini-begini supaya tidak jenuh. Supaya hilang kejenuhan, hilang kebosanan begitu ya. Ya, dan Rasul itu mengarahkan para sahabat, nih jangan begini, nanti ada bosannya. Ya, kalau udah bosan akhirnya ninggalkan. Nah, bahaya. Ya, kita awal-awalnya ngejos gitu ya, ingin ini, tahu-tahu wah jenuh, bosan. Ada gitu? Iya, ada. Fitrah, fitrah gitu. Gitu ya. Orang berbuat keburukan begitu juga. Iya, coba tanya aja. Satu ketika misalkan muncul hidayah, lama-lama dia, saya udah bosan nih begini terus kehidupan misalkan ya. Jadi emang kehidupan tuh harus apa ya? Ada warna lah ya. Kadang ini, kadang ini. Gitu. Ada healing, healing juga bagus ya. Oh ini healing, healing. Oh sia-sia. Oh enggak dong. Ya betul nggak? Ibu-ibu kalau diajak healing sama suami, waduh, seger ya. Iya, gitu ya. Jangan 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 menganggap ini, wah healing nggak ada manfaatnya. Waduh,
Ada manfaatnya. Ya, apalagi udah healing shopping gue ya. Ya, menyegarkan. Ya gitu ya. Jadi itulah agama begitu ya. Au al-inhiraf ila ma'asi, atau mengarah kepada maksiat akhirnya. Udah meninggalkan amal karena bosan jenuh, udah gitu apa? Malah maksiat. Nah, kan bahaya. Allahu Akbar walillahilham. Aduh, ini pembahasan masih banyak. Kita langsung loncat aja ke al-bid'atu ya. Karena ini udah jam 6, hampir 6:15 ini. Setengah jaman lagi. Al-bid'atu, kita lihat 195. Ya. Al-bid'atu kita loncat-loncat ya, karena materinya yang pokok yang ya saya garis bawahi aja lah. Al-bid'atu aslul bid'ati min al-ibtida'i ya. Jadi aslinya bid'ah itu dari ibtida'. Wahya apa itu? Kullu syai'in uhdisa ala ghairi misalin sabqin. Nah, itu di garis bawah itu. Kullu syai'in, setiap perkara uhdisa yang dibuat baru ala ghairi misalin, tanpa adanya misal sabqin yang terdahulu. Ya, itulah bid'ah atau ibtidah. Setiap perkara baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Nah, gitulah. Wa minhu qauluhu ta'ala, contoh darinya firman Allah Ta'ala, badi'us samawati wal ard. Badi dimaknai menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi, ada contoh sebelumnya nggak? Langit nggak ada, bumi nggak ada juga. Ya, saya mau kasih contoh juga ya. Sekali contoh. Ini ada batu. Nah, ada batu. Jadi Allah ciptakan batu. Iya, Allah ciptakan batu. Dari apa batu? Ya dari sesuatu yang tidak ada jadi ada begitu. Ya. Jadi apa asal muasal batu? Ya, kalau kita apa asal muasal batu? Ya nggak ada gitu. Kalau kita manusia bukan mencipta benda-benda itu, hanya mengubah bentuk saja. Ya, hanya mengubah bentuk, dari bentuk ini jadi bentuk yang lain. Ya, gitu ya. Hanya mengubah bentuk saja, bukan mencipta. Kalau di Bandung ada bala-bala, kalau di tempat lain namanya bakwan. Kan mengubah bentuk aja. Dari terigu dan lain sebagainya dibentuk. Jadi makanan favorit itu di Bandung itu. Fardu ain kalau lagi puasa harus ada bala-bala, misalkan ya. Ya, kalau lagi buka puasa, kata Rasulullah itu tamar awal ma. Kalau orang Bandung tambahin apa? Bala-bala gitu contoh ya. Gorengan. Gitu. Ya, jadi badi'u ya. Ada yang izin kuliah silahkan. Masya Allah. Udah Khadim Sunnah kuliah lagi nih. Wah, luar biasa nih. Nurun ala nur silahkan. Cahaya di atas cahaya. Ya, seperti itu ya. Ya. di firman Allah Ta'ala yang lainnya, Kul ma kuntu bid'am minar rusuli. Tuh. Kul ma kuntu bid'am minar rusul. Kul, katakanlah wahai Muhammad di sini ya. Ma kuntu bid'an. Bukanlah aku ini awal dari rasul-rasul. Nah, karena sudah ada rasul-rasul sebelum Rasulullah gitu. Ya, itu contohnya. Ya. Kemudian kita lihat di paragraf yang terakhir. Amma fi istilahatil ulama, adapun di dalam pengistilahan para ulama, faqad ikhtalafu fi tahdidi ma'na. Mereka berbeda pendapat mengenai tahdid, pembatasan maknanya al-murada fi syar'i, yang dimaksudkan di dalam syariat. Wa tabayyanat masalikuhum, dan jelaslah arah-arah mereka atau jalan-jalan mereka. Wa tanawwa'at ta'biratuhum, dan bermacam-macam ungkapan-ungkapan mereka para ulama. Ya. Walihada fa inana sanadribu
alal haudi fi hadhil ikhtilafat, ya. Oleh karenanya kita akan seolah-olah apa nih? Kita akan menelusuri, ya, menelaah fi hadhil ikhtilafat di perbedaan-perbedaan ini, wa ta'arif dan ta'rif. Lina tamisa, supaya kita bisa mencari titiknya nih, tahdidan sebagai batasan lah baginya tadi ya, bid'ah tadi, minasyari dari syariat. Li'anal kalimatil lughawiyata, karena kalimat-kalimat yang secara bahasa al-amata yang umum, idza sta'mala syari'u, ya, ketika syariat ini menggunakannya limaknan syar'iyyin, bagaimana syariat la budaan yubayyinaha. Ya, mesti memang harus ada penjelasannya dari syariat. Oh, ini begini. Wa bayyanal murada minha, dan menjelaskan juga murad, ya, maksud dari itu. Bil qaul, bisa dengan ucapan Rasul, atau bil amal, atau dengan perbuatan Rasulullah. Ya, ka'alfadil lughawiyyati lati akhadha syari'u, sebagaimana lafaz-lafaz yang secara bahasa alati akhadha syari'u, yang digunakan, diambil oleh syari'u. Syari'u di sini sebetulnya ditujukan kepada sahibus syariah, yaitu Rasulullah, ya. Ya, pembawa syariat. Minal lughati, dari si bahasa. Wa ja'ala laha, dan menjadikanlah dari secara bahasa tadi ma'aniya syar'iyatan khasatan, sebagai makna-makna secara syariat yang khusus. Fatu tabarhidin min qismil mujmal, maka dinyatakanlah ketika itu termasuk bagian mujmal atau global. Wa hadzal qismu kama yaqulu ulama ul usul, dan adapun bagian ini ya, sebagaimana diutarakan atau disampaikan, dikatakan oleh ulama usul, la sabila ila bayanihi, tidak ada jalan untuk menjelaskannya, wa izalati ijmalihi, dan menghilangkan kemujmalannya, ya, atau keglobalannya, ya, wa tafsiril muradi anhu, ya, dan mentafsirkan maksudnya illa biruju ila syari, kecuali merujuk kembali, ya, mengembalikan kembali kepada syari nafsihi, ya, kepada, ya, Rasulullah sendiri. Liyukhadha minhul bayanu, supaya bisa mengambil penjelasan darinya. Kama ukhidha minhul bayanu fi alfadis shalah wa zakah wal haji wa saumi wa riba wa ghairiha, sebagaimana ukhidha, diambil, ya, penjelasan di dalam lafaz-lafaz, contohnya lafaz salat, zakat, haji, saum, riba, dan yang selainnya minal alfadil lati laha ma'anin amatun, ya, dari lafaz-lafaz yang dia maknanya umum, fil lughati, di dalam bahasa. Ya, kita bahas sedikit, ya, di sini ada penjelasan sebetulnya. Ya. Kemudian fil lughati fayun qiluha syari'u, maka mengalihkanlah, ya, syari di sini atau syariat atau Rasulullah sendiri, ila maknaha syar'iyya, maaf, maknaha asyar'iyyi al khasibihi, kepada makna-makna syariat yang khusus. Wa yufhamu muradu syari minha bibayanihi, dan dipahamilah kehendak dari syariat bibayanihi, dengan keterangannya, alati bayanaha bihi min qaulin aw amal, yang beliau jelaskan sendiri oleh Rasulullah tadi, baik dengan qaul, ucapan beliau, dan amal atau amal. Fasolatu masalan, contoh nih, salat misalnya, bayanaha Rasulu sallallahu bi amalihi, maka Rasul jelaskan dengan perbuatan
sendiri, ya perbuatannya beliau. Faqala sallu kama ra'aitumuni usolli. Salat kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Ya. Jadi diterangkan dengan dengan amalan. Wal haji, contoh haji lagi. Kadzalika seperti itu. Bayanahu bil amal. Menjelaskannya dengan perbuatan beliau. Wa illa kalau tidak famakna salati fil lughati, salat menurut bahasa apa maknanya? Salat itu menurut bahasa mutlaqud doa. Adalah doa saja. Salat itu doa. Nah, haji apa maknanya menurut bahasa? Mutlaquz ziyarati. Oh, haji itu ziarah, berkunjung. Itu mana ya? Secara bahasa. Kalau secara bahasa lughatan salat itu doa. Haji itu apa? Haji itu adalah berkunjung. Ya. Contoh lagi apa tadi? Ada zakat. Zakat itu apa? Menurut bahasa, zakat itu menurut bahasa adalah berkembang. Ya. Riba apa riba menurut bahasa? Riba itu ziyadah, tambahan. Itu aja. Tapi kan yang dimaksud oleh syariat bukan hanya menurut bahasa. Oh, sholat tuh begini-begini, haji itu begini-begini gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, ya. Kadzalika lafdzul bid'ah. Begitu juga kadzalika lafdzul bid'atil lughawiyil ami wal mujmal labuda minal bahsi an bayanihi an qauli syari au amalihi. Begitu juga dengan lafadz bid'ah. Ya, al-lughawi yang menurut bahasa, al-am yang umum, al-mujmal global, labuda minal bahsi, mestilah harus ada pembahasan, pencarian. Ya, an bayanihi dari penjelasan Nabi, min qaulin, min qauli syari, dari ucapannya, atau amali atau perbuatan Nabi. Fa idza lam yuhaddid asyari'u bil qaul al ma'nal murad, ya. Kalaulah tidak dijelaskan ini dengan qaul, makna yang dimaksud, fanabhas anil amal wal af'al. Maka kita membahas dari sisi amalnya atau perbuatannya. Lina ta'arrafa minha, supaya kita bisa mengenal minha apa itu bid'ah. Ya, al makna alladzi aradahu syari, yang memang dimaksudkan oleh syariat. Wa hadza ma asyarna ilaihi fi awal kitab. Dan ini yang telah kita isyaratkan di awal kitab, anna lafdzul bid'ah jaa fi muqabalati sunnah. Apa itu bid'ah? Muqabalati sunnah, ya, bertolak belakang dengan sunnah. Farasulu yaqul fi hadisihi fa'alaikum bisunnati, terus terakhirnya wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Nah, di situ ya. Wa yaqul, dan Rasul pun bersabda, kullu amrin, setiap perkara laisa alaihi amruna, yang bukan termasuk amruna, perkaraku, urusanku. Dalam riwayat yang lain dinina, bukan termasuk agamaku, fahuwa raddun, maka tertolak. Wa min huna, dan dari sinilah yatahaddadu maknal bid'ati, maka ada batasanlah di sini makna bid'ah, al murada fi syar'i, yang dimaksudkan dalam syariat, wa huwa, apa itu? Ma khalafa sunnatar rasuli, yang bertolak belakang, yang menyelisihi sunnah Rasulullah, yang menyelisih thariqah Rasul. Gitu ya. Yang menyelisih, gitu ya, sunnahnya di sini thariqah. Wa thariqatihi. Gitu ya. Wa qad tahaddadalana anna sunnata Rasul hiya thariqah. Sungguh telah ada batasan juga bahwasanya sunnah Rasul itu thariqah Rasul. Alatikana 'alaiha fi kulli syai'in. Ya. Wa minha sunnatuhu wa tariqatuhu fi ma yahdus. Begitu juga sunnah Rasul dan tariqah Rasul fi ma yuhdis, maaf. Fi ma yuhdis, dari perkara yang baru.
Oh ada kan Nabi contohkan perkara baru di zaman sahabat, bagaimana sunnahnya Rasul, nah, bagaimana thariqah Rasul. Wa kaifa kana yuqabiluhu qabulan auradan. Bagaimana Rasul menghadapi itu? Yuqabiluhu qabulan auradan. Menerimakah atau menolakkah? Wa qad athbat nabi annahu lam yakun yaruddu syai'an minal khair. Ya, telah kami tetapkan juga bahwasanya Rasul itu tidak menolak sesuatu perbuatan yang baik. Idalam yakun mukhalifan lil masyru', ketika memang tidak bertolak belakang dengan yang disyariatkan. Ya. Fana'lam qat'an, maka kita ketahuilah qat'an pastinya ana makana yaqbaluhur rasul, perkara yang diterima oleh Rasulullah SAW, wa kanat sunnatuh, dan ini menjadi sunnah Rasul dan thariqah Rasulullah, qabulahu, menerima, la yasihu mutlaqan, tidaklah sah secara mutlak, an yakuna mashmulan bil bid'ati, ya, itu mencakup dalam kriteria bid'ah, ya. Wa ana sunnatahu wa tariqatahu alati athbatnaha, dan sunnah Rasul, thariqah Rasul yang telah kami tetapkan, firroddi, dalam penolakan, takunu hiyal maksud bil bid'ati dhalalati, ya, yang Rasul tolak itulah yang disebutkan nanti bid'ah dhalalah, ya. Jadi Rasul menerima bid'ahnya sahabat, bid'ah yang apa? Yang baik berarti, dan menolak apa yang buruk, gitu ya, yang Rasul nggak lakukan. Nah, gitu ya. Wa min sunnati rasuli wa tariqatihi natabayyanu, ya, dari sunnah Rasul, tariqah Rasul, maka kita menjelaskan ma'aradahu syari'u minas sunnati wal bid'ah. Udah, dari situ juga kita akan mengetahui apa itu sunnah dan itu bid'ah. Wa qad arafna muradahu minas sunnati, dan sungguh telah kita ketahui murad atau maksudnya dari sunnah, fanastati'u ala hadal asasi, maka kita bisa ke atas pondasi ini, wa ala asasil hawadisi, dan ke atas pondasi hawadis, perkara-perkara yang berlaku atau yang terjadi, ala tiradahar rasul, yang Rasul tolak, anu hadidal bid'ata bi annaha, kita membatasi bid'ah ini, apa itu? Kullu muhdasin, setiap perkara baru, syahidah syar'u, yang syariat menyaksikan, lahu birrafdi, itu ditolak, ya, imali kaunihi ghairu masyru', bisa jadi keadaannya memang tidak disyariatkan aslan, secara aslinya, kasujudi muadzin lin nabi, seperti sujudnya Sayyidina Muadz kepada Nabi, oleh saminal ibadati, atau bukan termasuk ibadah, kakiyami Abi Israil, seperti berdirinya Abu Israil, fisyamsi, di terik panas matahari, auli kaunihi, atau karena keadaannya sodama nahyan, berbenturan dengan larangan Nabi. Nah, kas taksisi yaumil jum'ati bisyamin, seperti mengkhususkan hari Jumat dengan berpuasa. Ya, aw tatarot tabat alaihi mafsadatun, atau menimbulkan mafsadah, kerusakan, karohbaniyati, ya, sebagaimana tadi rohbaniyah, lama tarotab alaiha min di'i wajibatin ukhra, seperti menimbulkan di atasnya tadi apa? Di'i wajibatin ukhra, menghilangkan kewajiban yang lain. Li zaujati wal auladi wal mujtami, bagi istri, bagi anak-anak atau masyarakat luas. Wa misluha al amalu bil hadisil maudhu, dan seperti contoh itu juga apa? Beramal dengan hadis maudhu, palsu. Nah, jadi contoh yang ditolak oleh Nabi itu, lihat kriterianya. Nah,
ghair masyru', bukan termasuk ibadah, atau yang berbenturan dengan larangan Nabi, menimbulkan kerusakan, atau mengerjakan hadis maudhu. Ya, lima yatarattabu alaihi, ya, yang menimbulkan di situ apa? Min nisbati ila rasulillah kadziban. Ya, yang akhirnya menisbatkan kepada Rasul tapi berdusta. Ini mengatasnamakan Rasul padahal berdusta. Itulah hadis maudhu maksudnya. Walaupun hadisnya tentang ajakan untuk apa nih? Untuk beribadah misalkannya. Contoh nih, oh Nabi sabdakan, sesiapa yang zikir ini 1000 kali maka akan dapatkan cahaya di hatinya. Apa zikirnya misalkan ya? Padahal nggak ada dari nabinya, tetap nggak boleh. Karena hadis maudhu. Oh ini syarun ini paling buruknya nih hadis maudhu begini diantaranya ya. Ya. Nah itu ya. Idan, auziada ala mahadahus, atau menambah dari apa yang telah Rasul bataskan. Menambah. Ya, contoh menambah tadi contohnya kalau di bawah di sini contoh sholat fardu misalkan. Ini udah dibataskan oleh Nabi. Ditambah misalkan atau tawaf. Tawaf 7 putaran. Ini ditambah jadi 11. Nggak boleh. Nah, ini ya maksudnya menambah begitu maksudnya, bukan menambah ini menambah dalam agama. Contohnya Maulid Nabi menambah itu. Kita lihat dulu menambah apa gitu. Kan Rasul nggak pernah membataskan gitu. Maulid Nabinya bagaimana? Enggak, maksudnya ya bukan begitu. Ini yang sudah dibataskan oleh Nabi sekian, ini malah ditambah gitu. Ya, adapun Rasul oleh Sayyidatuna Aisyah diriwayatkan Rasul tidak pernah menambah dari 13 rakaat atau 11 rakaat qiyamul lail Nabi. Itu difahami oleh ulama bukan tahdid. Bukan Rasul membatasi hanya segitu, bukan. Buktinya apa? Itu Imam Ahmad bin Hambal qiyamul lailnya sampai 300 rakaat. Bagaimana tuh? Contoh ya. Apa beliau nggak ngerti sunnah? Oh, nauzubillah. Beliau ini Masya Allah 1 juta hadis hafalnya. Mau kita katakan, itu nggak ngerti sunnah, astagfirullah kan gitu. Banyak pengikut Imam Ahmad, banyak. Contoh, ya, bukan itu maksudnya. Jadi batasan yang di situ memang sudah qot'i gitu, mutlak oleh Nabi ini. Itu ditambah, nah itu nggak boleh. Begitu ya. Ini sudah mepet waktunya nih. Aduh, materinya masih banyak ini. Tapi kita ke, ya, bisa dipahami ya. Baik, kita lanjut sedikit. Ya. Idzan falaysa minal bid'ati, kalau begitu maka bukan termasuk bid'ah. Kullu ta'atin, setiap ketaatan, atau ibadatin, atau ibadah tashhadu laha usulu syar'i wa qawaiduhu bil qabuli. Yang usul syariat dan kaidah syariat itu bisa menerima. Itu aja. Ini ada ibadah, ini ada apa namanya ketaatan. Syariat bisa menerima nggak kaidahnya? Tetap dilihat dulu, maka yang melihat ini siapa? Bukan orang awam, ya mesti ulama begitu. Ya mesti ulama juga. Oh ini diterima. Wa yadkhulu fi itaril matlabil talabil am. Dan ini masuk ke dalam kriteria apa nih? Oh ini ada tujuan umum atau kehendak umum. Ya seperti itu. Baik. Kemudian ada juga nih. Nih saya mau loncat lagi di bawah nih. Wa yushirul mu'arif biqaulihi ba'dal ikmal. Ila qouli ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ada juga orang yang berpendapat begini. Ini kan agama sudah sempurna. Apa dalilnya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah sampai akhir. Itu kan sempurna, jangan tambah-tambah. Maka lihat. Maka diisyaratkan ya dengan
Ikmal itu, sempurna itu maksudnya apa? Lihat, ada di bawahnya. Wa hadhihi la turadu mawrada jinsuhu min al-ibadati min ad-din. Wa ma'a dzalika faqad qala al-hafizu zahirul ayat. Zahirnya ayat kata Al-Hafidz Ibnu Hajar ini anha kamulat inda hadil maqalati wa hiya nazalat fi hajatil wada. Nah, di haji wada ya. Fa'ala hadza lam yanzil ba'da dzalika syai'un min al-ahkam. Ya, setelah ayat ini turun, tidak turun lagi ayat-ayat mengenai hukum-hukum. Wa fi nazrun faqad bayyana ulama ila annal murada bil ikmal ma yata'allaqu bi usuliddin. Kata beberapa ulama mengatakan maksudnya adalah ikmal di sini apa? Kesempurnaan di sini apa-apa yang dikaitkan dengan usul agama, warkanhu dan rukun agama, walama yatafarra'u min anha. Bukan masalah furu'iyah. Kalau furu'iyah tetap bercabang. Hari ini pun kan furu'iyah ada. Banyak. Komprehensif, maaf, yang apa namanya? Yang kontemporer begitu ya. Oh, ada seperti itu. Dan itu tidak ternafikan. Ya, baik. Dah, itu contohnya. Jadi sudah terbantahkan tuh. Oh, agama sudah sempurna. Bukan maksudnya. Ayat itu maksudnya bukan begitu. Nah, itu tadi disampaikan tuh. Baik. Wa tafsiruhum. Kita 198. Karena sudah tinggal beberapa menit lagi. Tafsir mengenai ad-din huna. Agama. Dalam hadis man ahdasa fi amrina. Sesiapa yang berbuat baru dalam urusan kami. Dalam riwayat satu riwayat fi dinina. Dalam agama kami. Ma laysa minhu yang bukan termasuk itu. Fahuwa raddun. Maka tertolak. Tafsirhum ad-din. Tafsir ad-din di sini bil ibadati faqat. Hanya dengan ibadah saja. Mardud itu. Tertolak. Oh, din itu kan agama. Tidak. Atau ibadah maksudnya. Oh, din itu adalah ibadah. Maka tertolak. Li'adami dalil ala hadat taksis. Karena nggak ada dalil pengkhususan ini. Bal inna dalil ala umumi. Bahkan dalilnya umum tuh. Fi jamil ahkam. Apa tuh? Seluruh hukum-hukum mawjud fi min sunnati rasul. Ya. Nah, mana tak? Ini sebentar ya. Jadi bukan ibadah saja. Di situ din itu apa? Menyangkut keseluruhannya. Ahkam bahkan ya. Karena ditaksisi ahadil aulad bil hibah. Seperti Rasul menolak mengkhususkan memberikan kepada salah satu anak di sini. Warudu ata'amul fi tamr bil mufadalah. Tuh berarti apa tuh? Termasuk juga di sini ada muamalah, ada bisnis, perekonomian, ada muamalah, ada mahkumah. Fi musamma man ahkamna. Ya. Wa kullu mukhalif lil masyru' dan seluruh yang bertolak belakang dengan yang disyariatkan mardudun. Ya, itu tertolak bahwa bid'atu dhalalah. Ya, itulah bid'ah dhalalah. Li'anna amal al-muslim kullaha mahkumatun bi syariatillah. Karena namanya amal-amal orang Islam seluruhnya itu dihukumi dengan syariat Allah. Al-aqaid, akidah-akidah, ibadat, ibadah-ibadah, muamalat, wal ankihah pernikahan, wal mawaris, wal jihad, wal hudud, hukuman-hukuman, wal qada keputusan-keputusan, wa syahadat persaksian-persaksian, wa nuzur, nazar, aiman, sumpah, kulul abwab. Oh, lihat. Seluruh bab-bab itu. Jadi man ahdasa fi amrina mencakup semuanya. Gitu. Bukan hanya bentuknya ibadah saja. Baik, kita buka sekarang halaman 200. Ini yang terakhir. Iya, yang terakhir. Nih, sebetulnya kalau dibaca, wah, ada itu juga ya. Di alinea yang na'udu ila mudil bidah. Halaman 200 yang na'udu ila mudil bidah. Kita kembali ke judul bid'ah. Linuqarrira ma qarahu lama'una.
Ya, supaya kita bisa menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh ulama kita. Al-ajilla yang mulia. Wa annaha syamila likulli abwabil fiqhi. Ini masuk ke dalam bab fikih. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun. Lihat, siapa yang berbuat perkara baru fi amrina di dalam urusan kami, ma laysa minhu, apa-apa yang bukan termasuk urusan kami, fa huwa raddun, maka ini tertolak. Hadal mantuk, inilah mantuk. Mantuk itu apa? Teks. Inilah teks. Teks hadis. Ya. Wal mafhum, ternyata dalam ilmu hadis ada mantuk, ada mafhum. Sebetulnya dalam seluruh fan bisa ada begitu juga. Ini mantuk, ini teksnya nih. Apa mafhumnya? Ya, kalau dalam bahasa kita mungkin ada tekstual, ada apa namanya? Tersurat, ada yang tersirat gitu ya, contoh. Jadi mafhum itu yang tersirat. Wal mafhum, mafhumnya apa? Ana makana minhu falaysa mardudan. Lihat. Ya, di garis bawahi anna makana minhu falaysa mardudan. Sesungguhnya makana minhu, apa-apa yang termasuk bagian minhu, bagian dari din atau amrun, din itu agama atau amrun urusan, falaysa mardud, maka tidak tertolak. Coba kita bandingkan dengan lafaz di atas. Ma laysa minhu, yang bukan termasuk urusan kami. Berarti kalau makana minhu, apa yang termasuk urusan kami, falaysa mardudan, gitu ya. Bisa dipahami nggak? Waladhi yuhadidu kaunuhu minhu aw laysa minhu. Dan yang membatasi, ya, minhu termasuk bagian agama, aw laysa minhu atau bukan termasuk bagian agama, hiya an-nusus wal qawaid, adalah nas-nas dan kaidah-kaidah. Ya. Fama syahidat lahu minhu bi annahu minhu fa huwa minhu wa mala fala. Nah, ini intinya. Hadis ini menunjukkan bahwa mantuk dari hadis ini, lihat, ini saya jelaskan ya. Perkara baru yang bukan termasuk dari urusan Rasul, perkara baru yang bukan termasuk agama, maka tertolak. Ini mantuk. Jadi mafhumnya apa? Kalau dalam istilah nanti dalam ilmu hadis ada namanya mafhumul mukhalafah. Ya, fahwal khitab. Mafhumul mukhalafah. Kefahaman yang bertolak belakang dengan itu atau yang kebalikannya. Perkara baru yang bukan termasuk bagian agama tertolak. Apa mafhumnya, mukhalafahnya? Perkara baru yang termasuk bagian agama maka tidak tertolak. Bisa dipahami? Maka tidak tertolak maksudnya diterima. Kemudian termasuk bagian agama atau termasuk bagian dari agama atau bukan bagian dari agama, apa yang menjelaskan itu? Ya nas Quran atau hadis ataupun kaidah-kaidah. Bukan dengan buah pikiran orang-orang yang maaf ya, yang jahil atau ahmak begitu. Yang suka sedikit, oh nggak ada contohnya bid'ah. Ente dari mana ini? Udah gitu bid'ahnya sesat lagi. Ya, wiridan setelah sholat, kemudian doa bersama itu bid'ah sesat. Masya Allah. Kaidah dari mana ini? Ini karena perbuatan baru, nggak ada contoh dari nabinya. Bahlul. Saya katakan gitulah. Iya. Lihat nasnya, lihat kaidahnya. Lihat contoh sunnah rasulnya, thariqah rasulnya. Gitu. Ini perbuatan baru. Oke, perbuatan baru. Ini termasuk amrun nabi enggak? Oh ada. Ya kenapa disebut sesat? Bisa difahami ya? Nah inilah mafhumul. Nih, ngajinya sampai beginilah. Ini pokok penting terakhirnya nih. Hadis ini ini hadis sahih nih Imam Muslim. Man ahdasa fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun.
ini mantuk. Apa mafhumnya? Nih, kalau saya bacakan mafhumul mukhalafahnya nih. Man ahdasa fi amrina ma kana minhu fahuwa makbulun. Nah, ini tolong catat oleh antum ya. Nah, itu mafhumul mukhalafah dari hadis itu. Tuh pas udah 6:45 nih. Waduh, pas sekali nih. Nah, ya. Jadi inti pembahasan dari bid'ah itu, nah ini nih. Kalimat-kalimat ini terakhir. Dibaca lagi sampai seluruhnya, wah, nambah masa antum ya. Nambah masa lagi. Kita adakan 10 pertemuan lagi, siap? Masya Allah ya. Ya, baik ya. Nah, itu terakhir. Jadi, ya, hadis ini dipakai juga. Hadis ini pemahamannya seperti itu. Jadi perbuatan ihdas, tapi masih dalam koridor agama, berarti gimana ya? Ya diterima. Gitu. Kemudian yang menyatakan ini koridor agama siapa? Ya, para ulama yang telah mengerti dengan nas atau kaidah gitu. Bukan dengan orang yang baru ikut 1-2 kajian. Wah, pokoknya bid'ah. 1-2 kajian, orang-orang mereka mengatakan, tuh lihat, lihat kita dengan kajian ini, hanya dengan 1 kajian aja sudah ngerti. Itu bid'ah, ini bid'ah. Ini bahlul namanya. Mana bisa orang hanya dengan ikut kajian begitu. Apa jadi ulama ikut kajian begitu? Nggak akan bisa. Ulama mah yang sudah puluhan tahun mesantren baru jadi ulama begitu ya. Contoh lah. Kita mah ikut ulama saja. Kita mah ikut ulama saja. Ulama yang bagaimana? Ulama yang hak, yang robani begitu. Baik ya. Masya Allah. Alafu minkum nih. Karena pertemuan jualan yang ya tinggal kita nanti praktekkan ini, amalkan ini, aplikasikan di masyarakat luas. Kefahaman yang sudah didapatkan, ya nanti juga ada iktibar ya, ada ujian lah. Ya, ujian mah antum juga hari-hari diuji sama Allah Ta'ala ya. Ini nanti ada ujian dari kitab ini ya. Nanti di kitab ini sudah beberapa soal nanti ya. Menunjukkan bahwa antum harus kembali mutola'ah, mengaplikasikan ini. Baik ya. Ya, sebelum kita akhiri, saya ijazahkan kitab ini kepada antum semuanya. Ya, apa yang telah saya pelajari dari guru-guru saya. Ya, kitab As-Sunnah wal Bid'ah ini. Mudah-mudahan ini manfaat. Ya, jadi saya ijazahkan kepada antum semua. Ya, isi kitab ini silakan diamalkan, silakan disampaikan lagi kepada umat. Gitu ya. Baik, sebelum kita tutup, kita doa dulu kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan seluruh taklim dari awal sampai akhir dan seluruh pengorbanan antum dalam taklim ini di Khadimus Sunnah mudah-mudahan dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya awal awalnya akhir akhir ya akhir ya dal quwatil matin wa ya rahimal yatam wal masakin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما غير شقين ولا محروما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي غزة وفي لبنان وفي كل مكان اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين والمستضعفين فيها يا أرحم الراحمين اللهم عليك بإسرائيل واليهود اللهم دمرهم تدميرا وزلزلهم زلزالا شديدا وشتت شملهم وفارق جمعهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق ولا يهدي لصالحها إلا أنت وقنا سيء الأعمال والأخلاق ولا يقوى سيئها إلا أنت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وتسلط علينا من لا يرحمنا يا أرحم الراحمين
ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzah amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illadzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah. Sampai jumpa lagi semuanya. Ya, mohon dimaafkan atas segala kekurangan, kekhilafan, ya kesilapannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi nanti kapan ya di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum, masya Allah. Wa iyyakum. Assalamualaikum. Amin, amin. Masya Allah.